Berikut tanda-tanda orang mencintai Allah. Tanda-tanda orang telah mencintai Allah itu amat banyak. Namun Imam Al-Ghazali menyebut tanda-tanda orang mencintai Allah ada 10 tanda di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, menginginkan kematian, karena mati itu akan bertemu dengan kekasihnya dan mati itu bisa berjumpa dengan Allah. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, niscaya Allah juga ingin berjumpa dengannya. Imam Sufyan As-Tsauri dan Imam Bashar Al-Hafi pernah berkata, tidak ada yang benci kematian kecuali orang yang belum benar-benar mencintai Allah. Karena orang yang benar-benar mencintai Allah, dia tidak benci bertemu dengan Allah. Diceritakan suatu ketika Imam Buaiti rahimahullah berkata bagi sebagian orang zahid, adakah kalian mencintai mati? Maka seolah-olah mereka ragu untuk menjawab. Maka berkata Imam Buaiti, andai kalian benar mencintai Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak ragu menjawabnya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, maka cita-citalah segera dimatikan jika kamu itu orang yang benar mencintai Allah. Kedua, melakukan apa yang disenangi oleh Allah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan yang diperintah nafsunya. Kata Sahal, tanda orang yang benar-benar mencintai Allah itu, dia lebih mencintai Allah ketimbang dirinya, dan mencintai orang yang berbuat taat kepada Allah. Dan hanya orang yang mencintai Allah yang mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik kepada batinnya maupun zahirnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, apabila iman berada pada zahir hati, maka dia mencintai Allah dengan cinta pertengahan. Namun apabila iman itu masuk ke dalam hati yang sangat dalam, niscaya dia akan mencintai Allah dengan cinta yang sangat hebat dan meninggalkan maksiat. Ketiga, selalu mengingat Allah Ta'ala. Senantiasa lidahnya menyebut Allah dan tiada sunyi hatinya daripada mengingat Allah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, tanda mencintai Allah itu senang mengingat Allah dan mencintai Al-Quran yang merupakan kalamnya Allah, dan mencintai Rasulullah, serta mencintai apa saja yang dikaitkan kepada Allah. Misalnya mencintai para wali Allah, mencintai para nabi-nabi Allah, mencintai ilmu-ilmu Allah, dan tanda mencintai nabi itu mencintai sunnah. Tanda mencintai sunnah itu mencintai akhirat, dan tanda mencintai akhirat itu benci kepada dunia, artinya tidak menginginkan dunia. Dan tanda benci dunia itu bahwa tidak mengambil dunia kecuali kadar atau ukuran yang menguatkan untuk ibadah, yang menyampaikan kepada berbuat kebajikan yang memberi manfaat kelak di akhirat. Rasulullah pernah bersabda, cintailah Allah karena telah memberi kamu segala nikmat, dan cintailah aku karena Allah. Allah juga berfirman, katakan olehmu hai Muhammad bagi umatmu, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya kamu dicintai oleh Allah. Keempat, senang menyendiri dan senang bermunajat kepada Allah, dan senang zikir dan membaca Al-Quran, dan selalu mengerjakan sholat tahajud di malam yang sunyi. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sekurang-kurang derajat orang yang mencintai Allah Ta'ala itu, dia lezat dengan bersembunyi-sembunyi dengan kekasihnya, yaitu Allah, dan ia mendapat nikmat dengan bermunajat akan Tuhannya. Maka barang siapa tidur di malam hari atau bercerita perkara yang sia-sia, lalu bagaimana sah cintanya kepada Allah? Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, sungguh berdusta orang yang mengaku mencintaiku apabila tiba malam hari ia tidur. Bukankah orang yang mencintaiku pasti senang berjumpa denganku? Maka aku itu maujud bagi orang yang menuntut akan aku. Yahya bin Mu'adz berkata, siapa yang tidak ada padanya 3 perkara, maka dia bukanlah orang yang mencintai Allah. Melebihkan kalam Allah atas segala makhluk. Lebih senang berjumpa dengan Allah ketimbang berjumpa dengan makhluk. Melebihkan berbuat ibadah daripada berkhidmat untuk makhluk. Tiada menyesal atas apa yang hilang di masa lalu selain daripada Allah Ta'ala. Dia menyesali setiap waktu yang terbuang begitu saja tanpa menyertai dengan mengingat Allah. Kelima, tidak pernah bosan, selalu giat dalam beribadah kepada Allah. Kata setengah ulama, melakukan ibadah atas dasar cinta tidak pernah bosan. Keenam, mencintai orang muslim dan membenci kafir karena mereka seteru Allah. Kedelapan adalah seseorang yang mencintai Allah Ta'ala, di dalam hatinya ada rasa takut dan mengagungkan Allah, serta takzim dan hormat akan Allah. Imam Al-Ghazali berkata yang dia kutip daripada orang-orang yang arifin, orang yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata cinta tanpa rasa takut, maka dia celaka dengan luas hatinya dan jadi berani atau meremehkan Allah Ta'ala.
Berani terhadap Allah menyebabkan kurang adab akan Allah dan membawa kepada membinasakan dirinya. Dan barang siapa berbuat ibadah kepada Allah daripada semata-mata cinta dan takut, niscaya Allah mendekatkan orang itu kepadanya dan memberinya ilmu hakikat dan ilmu makrifat yang tiada diketahui oleh kebanyakan orang. Kesembilan, bahwa menyembunyikan akan cintanya kepada Allah daripada orang yang bukan ahlinya dan tidak mengaku bahwa ia mencintai Allah dan tidak memberitahu apa yang didapat di hadapan orang awam. Karena kebanyakan orang awam yang jahil akan masalah mencintai Allah itu mungkar jikalau diceritakan tentang mahabbah dan ma'rifat. Kesepuluh, senantiasa hatinya terikat kepada Allah dan ridho akan Allah di dalam sekalian yang diperbuat oleh Allah terhadapnya. Dan dengan penjelasan sebelumnya, sampailah seseorang kepada makam yang mulia dan martabat yang tinggi. Semua itu adalah tanda-tanda mencintai Allah, bukan hanya pengakuan tetapi cinta yang benar-benar adanya. Kemudian siapa saja yang mengaku mencintai Allah atau mengenal Allah dengan istilah makrifat, sedangkan padanya tidak ada tanda-tanda sebelumnya, maka orang itu berdusta. Tidak bisa dibenarkan sekalipun padanya ada karamah yang menyalahi kebiasaan manusia pada umumnya.